di podcast Bisik Bintang Asik bersama aku Anastasia Afira, dan di episode kali ini aku ada temennya nih. Nah, perkenalan dulu kali ya. Oke, perkenalkan saya Azima. Saya masih kuliah dan saat ini aku semester akhir. Nah, jadi Azima ini adalah temenku dari TK sampai sekarang. Udah lama banget Ya, cukup lama ya dari TK Iya. sampai kita kuliah ya? Iya, berapa tahun? 10 tahun lah ya? Iya, kayak lebih deh. Oh ya, lebih. Sudah terlalu lama. Hampir Iya. satu dekade ya? Iya, betul. Nah, jadi di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang kegagalan nih. Pasti seru banget. Jadi langsung aja kita mulai ya. Oke, apa Oke, nih? jadi ngomong tentang kegagalan ya. Pernah nggak sih kamu mengalami kegagalan sampai sekarang ini? Kalau menurut aku sendiri ya, aku sering sih mengalami kegagalan, terutama di kehidupan seperti perkuliahanku saat ini. Iya. Karena terus yang kedua juga kegagalan dalam hal percintaan itu Iya, pasti iya. selalu ya, karena Iya. kita masih dewasa saat ini kan juga bucin Iya, sebenarnya. betul. Kalau yang kegagalan kuliah itu kayak dulu aku kan nggak sering ya, kita berdua ya. Iya, Nah, daftar itu kan kita daftar kuliah di negeri, kan kita ikut di ujian mandiri ya. Nah, pada saat di ujian mandiri itu kan aku daftarnya ngambil prodi yang aku suka, contohnya kayak olahraga. Nah, pada saat itu kan aku mencoba daftar itu, dan ternyata aku juga udah berusaha maksimal, tapi ternyata masih gagal, nggak bisa masuk dalam prodi itu. Terus pada akhirnya aku nyoba lagi tuh, karena di negeri udah nggak bisa lagi, udah mentok di ujian mandiri. Aku nyoba di swasta. Jadi aku nyoba daftar lagi di swasta dan ngambil prodi yang sama, masih olahraga. Nah, di swasta aku juga masih ketolak dalam prodi Iya. itu. Nah, kayak gimana gitu. Susah ya. Ya, Itu tapi lulus SMA ya, langsung ya, gitu. ya langsung itu. Dan pada saat itu nggak gap year aku, Iya. langsung kayak yaudah lulus SMA langsung Daftar aku ya gitu. daftar aja. Ternyata di negeri gagal, swasta juga gagal gitu. Terus ya pada akhirnya ya ke swasta aja, terus daftar prodi yang lain. Keterima. Ya, alhamdulillah pilihan prodi yang lain ini keterima, dan sampai saat ini masih aku pertahankan gitu. Nggak ingin untuk pindah prodi lagi. Mau lulus ini ya. Ya, betul sekali. Oke, kalau ini kan cerita tentang kegagalan sekolah gitu ya, Ya. dari kampus gitu. Kalau yang lainnya gitu ada nggak? Ya mungkin cinta ya, percintaan. Tapi kalau Gimana? hal percintaan ini sangat luas ya, kegagalannya pasti sangat luas. Kayak kita tuh kenal sama yang jenis kayak cowok. Iya. Terus kayak kita udah kenal, terus menjalin hubungan, dan pada akhirnya sampai di tengah jalan kita kayak berhenti gitu loh. Oh, nggak lanjut gitu ya. Kayak bahasanya sekarang itu kayak ghosting Oh. gitu. Nah, Ghosting itu cowok ya, gitu karena ya. sama-sama nggak ada keterkaitan yang sama-sama jalan gitu, kayak tujuan yang Nggak sama, cocok gitu ya. nggak cocok. Nah, seringnya di kayak gituin sih, di ghosting sih menurutku kegagalan. Jadi setiap kenal cowok selalu gagal gitu. Iya. Mungkin akunya yang egois atau yang cowoknya yang egois. Enggak sih, mungkin itu apa ya, ada dari cowoknya gitu. Oh ya, mungkin cowoknya juga emang memiliki Iya. sifat yang Jadi egois juga nggak- bisa jadi, nggak bisa bersatu terus gitu. Iya, betul. Terus lainnya gitu mungkin nggak ada ya? Nggak ada sih, cuma paling yang gagal dalam, yang paling aku masih sesali itu ya gagal dalam masuk di universitas Iya. negeri itu. Itu susah Ya, banget ya. kalau yang lain-lain mungkin kegagalan kecil-kecilan, nggak sampai membekas di hati kayak gitu sih. Iya, terus menurut kamu nih bagaimana menurut kamu
kamu kegagalan itu menyakitkan nggak sih? Menurut saya sangat menyakitkan. Karena Karena gini, dari SMA aku kayak pengen nih kuliah di negeri. Terus kan aku juga ada usaha biar bisa masuk ke negeri dengan cara ikut SBMPTN. Terus karena SBM gagal, terus aku ikut Islam Mandiri. Ternyata gagal. Nah di situ tuh kayak, wow, ternyata sakit ya kita ditolak dari univ-univ ini. Ternyata gagal itu ya sangat menyakitkan. Terus kalau di tentang percintaan juga, kegagalan itu juga sangat menyakitkan. Kenapa kok gagal terus, dia bisa dapat yang benar-benar bisa diajak untuk ke tujuan yang sama gitu. ya mungkin belum, Mungkin belum aja gitu. tapi nggak yang sampai trauma gitu. Nah, enggak sih, enggak sampai trauma. Mungkin ya kan karena ya cuma kegagalannya juga bisa menjadi pelajaran gitu untuk kita. Banyak pelajaran Nah, gitu ya. banyak pelajaran yang diambil dari kegagalan itu sendiri. Iya, betul. Lah, terus bagaimana kamu nyikapin kegagalan gitu yang kamu alamin selama ini? Ya mungkin ya itu tadi, dengan menyikapinya ya udah kayak ya udahlah, mungkin jalanku nggak di situ kayak Iya. gitu. Mungkin nanti ada rencana ya Tuhan yang lebih baik lagi untuk kedepannya, seperti itu sih menurutku. Nggak terlalu nggak terlalu harus disedihin, wah nggak bisa masuk ke negeri nih, wah di swasta nih, wah. Jadi kita itu harus menjalaninya ya dengan ikhlas saja sih cara menyikapinya gitu. Ya sekarang itu kayak seperti apa kita jalani gitu aja. Ngikutin alur gitu aja. Betul ya. Nggak yang terlalu wah aku gagal nih, aku nggak mau Ya nyoba terus lagi. nggak mau nyoba lagi kan kayak kita kayak wah kok stuck sampai di sini aja kan, kita harus bangkit dong. Gagal kita harus bangkit mencoba yang lain, siapa tahu kan hal yang baru bisa kita gapai kembali. Iya betul. Mungkin ada kayak jalan baru gitu ya. Nah, ya Iya. kayak sesuatu yang baru gitu. Tapi kita kan semisal sesuatu yang mencoba sesuatu yang baru kan sangat menyenangkan gitu. Iya. Jadi kita bisa melupakan kegagalan yang sebelumnya kayak gitu. Terus kan sering gagal, berarti kamu nggak takut lagi gitu ya buat mencoba kan, kayak aku nyoba ini tapi takut gagal lagi gitu. Enggak sih, kalau menurutku ya karena dari kegagalan itu sendiri, terus aku kan orangnya kepo, jadi pengen nyoba lagi, coba kesini lah, nanti bakal kayak gimana. Terus semisal gagal lagi, nyoba lagi lah, oh ternyata dari semua kegagalan yang pernah aku coba, ternyata kelemahanku ada di sini gitu kan. Jadi bisa memperbaiki lagi, kayak oh kemarin aku lemah di sini, nah sekarang aku nyoba lagi memperbaiki kelemahanku, terus kan siapa tahu kan kita bisa berhasil lagi gitu kayak. Malah jadi tahu ya kelemahanku ini. Oh ya, gitu. ya betul, kayak dari kegagalan, oh kemarin aku lemah di sini, ternyata aku perbaiki lagi di sini, ternyata bisa seperti itu sih. Jadi agak introspeksi. Nah gitu. ya betul, introspeksi ya. Terus yang membuat kamu kayak bangkit gitu dari kegagalan itu apa? Kayak semangat lagi gitu loh. Ya semangat ya harus semangat dong. Iya. Kita kan gagal, terus pasti semangat yang menggebu-gebu itu pasti ada sih kalau menurutku. Iya. Kayak bangkit. Kan kita udah gagal, terus ya itu tadi ya, kita nggak mungkin di situ terus gitu. Pasti kan harus ada yang baru lagi. Terus harapan kayak orang tua. Nah kita harus kayak mikir, wah kita gagal nih, tapi kalau kita gagal terus stuck di situ, tau kan kayak wah ini gimana, masa gagal terus kita berhenti. Kan kita juga memiliki cita-cita yang harus bisa dicapai kan. Jadi kita terus tetap berusaha mencapai apa yang kita inginkan gitu. Jadi jangan anggap kegagalan itu kayak membuat kita langsung nggak semangat, langsung down, itu jangan gitu. Jadi kita harus tetap semangat. Tapi ya karena aku bisa ngomong kayak gini karena ini kegagalan yang aku lalu kemarin itu emang benar-benar menyakitkan. Ya kayak gimana sih kita anak baru lulus SMA
ya cita-cita kan semua pengen negeri ya. Iya. Nah kita menggebu-gebu daftar ke negeri kan. Iya kan. Terus Iya, susah. Nah susah akhirnya ditolak negeri itu kan sakit banget. Iya. Nah terus kalau mungkin orang-orang wah ini mending ya udahlah wes nggak diterima di Iya, negeri, nggak ya udah nyoba ya nggak lagi. nyoba lagi kan pasti kayak gitu. Kalau aku berusaha gimana sih bisa biar bisa dapetin itu prodi kan. Aku seneng banget tuh olahraga. Nah aku gimana caranya biar bisa masuk ke olahraga kayak Iya. gitu. Dan akhirnya aku coba swasta malah kayak nggak diterima Iya, juga. Dan prodi pada akhirnya itu ya. aku ngambil prodi lain sampai sekarang. Terus kan itu pas di negeri itu kan nggak cuma sekali kan. Nah, ada Daftarnya ya berapa kali? SBM juga daftar. Iya. Terus mandiri itu nggak cuma satu aku, Iya. 2 kali kayaknya 2 atau 3 gitu daftar. Mm-mm. Ya akhirnya Jadi itu juga. beda univ ya. Ya beda univ. Aku ya dulu sih ngambil apa sama univ aku ambil sih karena ya namanya juga usaha. Coba Yang gitu pertama ya. gagal, Iya. yang kedua gagal dan akhirnya ya udah ke swasta aja. Nah terus kan kita udah ngomongin tentang kegagalan itu toh. Jadi menurut kamu kegagalan itu apa sih? Ya kegagalan itu kayak sesuatu yang belum bisa tercapai kayak gitu ya sih. Iya benar. Nah, Terus kan itu belum tercapai dan mungkin kita kan punya rencana ya. ya betul. Tapi Tuhan pasti punya rencana Karena yang lain lebih ya. ya kayak yang lebih baik Buat kita lagi gitu untuk ya. kita. Nah berarti ya itu seru banget kita ngobrolin Ya, tentang kegagalan. kegagalan ya seru sih. Karena ya kita dalam kehidupan sehari-hari kan pasti kita Iya, pernah pasti gagal. gagal. Nah, kayak Walaupun gitu. ya pasti kan habis gagal itu sakit, tapi Nah. kalau udah kayak berlalu gitu kan jadinya seru gitu ya. kayak membekas dan kayak memiliki kenangan tersendiri kalau menurutku. Iya sih. Memiliki pengalaman oh ya gagal kita harus bangkit lagi kayak gitu. Jadi kayak belajar, oh kemarin gagal, banyak gagal, terus ya nggak ngulangi lagi gitu. Ya yang penting intinya kita gagal kita harus mencoba lagi dan harus bersemangat karena kan kita juga memiliki cita-cita tadi yang mau kita capai kayak gitu sih. Iya betul. Kan mau bahagiain orang tua juga. Iya. Kan kita umurnya kita Ya, kan masih semakin muda, bertambah kan. terus kita kan juga ya dewasa ya maksudnya kan kita belum tua Iya. dan nggak kecil dan jadi kita harus semangat gitu masih Iya. panjang perjalanan kita yang kita hadapi gitu. Masih muda gitu. Nah, masih muda kita harus tetap semangat. Iya betul. Ya. Oke, jadi seru banget kita ngobrolin tentang kegagalan ini ya. Dan dari obrolan ini kan ya mungkin bisa kayak disimpulin gitu ya. Kalau menurut Azima kan kegagalan itu memang hal yang menyakitkan, tapi kita nggak boleh kayak ya terpuruk gitu. Terus kita harus tetap ya walaupun udah usaha tapi kita juga nggak boleh kayak pengennya itu terus gitu loh, kayak sedih gitu. Ya, jangan. Iya, terus kita harus semangat terus kan, hidup terus berlanjut. Nah, gitu. Iya, jadinya ya gitu. Ya, jangan terpuruk dalam kesedihan. Kita harus bangkit. Iya betul. Nah, oke deh. Jadi itu obrolan kita tentang kegagalan kali ini. Pokoknya intinya kalau gagal itu kita coba lagi, kita bangkit lagi, ya usaha lagi gitu. Nggak apa-apa, mungkin sakit ya, mungkin pas itu sakitnya. Terus besok lagi kan kita kayak bangkit lagi, usaha lagi. Jadi lupa, terus pengalaman gagalnya kan jadi pelajaran buat kita. Terus jadi kenangan gitu Ya, kayak yang mungkin ada sedikit yang bisa diketawain. Kalau lama ya kenapa sih gagal sih? Padahal cuma saingannya kayak gitu, Iya. kenapa kita nggak bisa gitu kan? Iya betul. Nah, oke, jadi sampai di sini dulu obrolan episode tentang kegagalan ini. Dan jangan lupa
Nonton terus episode selanjutnya. Aku Anastasia Afira pamit. Dan aku Azimah. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.